bahwa anak tersebut merupakan penyakit menular seksual. Desember tahun lalu menjadi akhir-akhir penantian nasib para terdakwa kasus pelecehan seksual terhadap salah satu murid JIS. Agun Iskandar, Firgiawan Amin, Syahrial, Zainal Abidin dan Afriska adalah kelima terdakwa dalam kasus ini. Suasana tegang menyelimuti ruang tunggu sidang. Sebagian besar yang menghadiri persidangan adalah keluarga dari 5 terdakwa. Hakim memvonis terdakwa Firgiawan Amin 8 tahun penjara. 3 orang terdakwa lainnya, Zainal, Syahrial, dan Agun Iskandar pun mendapat vonis yang sama. Sedikit berbeda dengan terdakwa lainnya, vonis hukuman untuk Afriska setahun lebih ringan, yakni 7 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meyakini kelima terdakwa terbukti melanggar pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Gimana saya bilang buat kamu, kamu nanti vonis hakim membuat suasana ruang tunggu sidang mendadak ramai. Jerit tangis kecewa tak mampu dibendung keluarga terdakwa. Mendapat putusan ini, Patra M. Zain, kuasa hukum dari 2 orang tersangka, tanpa ragu berniat mengajukan banding. Kami minta kepada pengadilan tinggi nanti untuk mengadili ulang, ya. Jadi tidak hanya berkas yang diperiksa, tapi mengadili ulang, ya. Anaknya dipanggil lagi, pelapornya dipanggil lagi, saksi-saksi dipanggil lagi, dan juga ahli-ahli dipanggil lagi. Patra meyakini
bahwa kliennya berhak mendapatkan kebebasan karena visum yang dijadikan bukti selama persidangan justru mendukung para terdakwa bahwa perbuatan pelecehan seksual dan sodomi tidak pernah terjadi. Nah, hakim dalam hal ini untuk menilai barang bukti berupa visum itu, hakim bisa saja dia akan menghubungkan visum yang diyakini hakim bahwa itu benar, akan dihubungkan dengan bukti-bukti yang lain termasuk saksi-saksi yang sudah diperiksa begitu. Jadi tentu sudah dibandingkan dengan bukti-bukti yang lain juga begitu. Kasus ini sempat mencuri perhatian publik pada bulan Maret 2014. Salah satu orang tua murid mengklaim bahwa anaknya telah mendapat pelecehan seksual di Jakarta International School atau JIS, tempat sang anak bersekolah. Vonis tersebut dirasa adil oleh orang tua korban. Saya sebelumnya pinginnya itu maksimal mungkin, semaksimal mungkin. Nah, karena kan kalau anak, dia dihukum 7-8 tahun. Anak saya belum tahu meninggal saja. Nah, tapi kalau memang itu kebijaksanaan pemutus hukum, ya saya menerima dengan baik. Nada berbeda ditunjukkan para keluarga terdakwa. Kenapa korban dia seperti ini? Anak saya gak bilang buat orang susah kayak kita. Anak saya dikasih orang tua. Kalau terima kan? Gak berbuat. Gak cari anak saya. Kena bilang. Kalau anak saya bersalah dihukum sampai hidup saya ilahi bagi ibunya. Dukungan terhadap para terdakwa juga datang dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Lembaga ini berencana melakukan eksaminasi terhadap putusan hakim yang memvonis bersalah kelima terdakwa kasus pelecehan seksual JIS. Informasi dari para pengacara dan keluarga yang mengikuti proses persidangan itu banyak sekali kejanggalan. Oleh karena itu kita rencananya akan melakukan eksaminasi terhadap putusan, meninjau ulang dakwaan maupun tuntutan maupun pertimbangan hakim. Nah, berangkat dari situ ketika memang ada kejanggalan atau ada argumentasi hukum yang tidak tepat dari hakim pertimbangannya maupun dari jaksa baik dari dakwaan dan tuntutan, baru kita akan menarik lagi kepada proses penyidikan di awal. Nah, jika itu terbukti memang ada kejanggalan, kita akan melakukan pelaporan ke institusi-institusi terkait. Kalau memang itu mau dilepaskan, silakan. Tetapi saya akan menutup lagi, ya toh anak saya juga sudah menerpas. Saya suruh polisi kerja dong. Belum ada korban masa nggak ada pelaku.